A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi limanittaqa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirina was-sahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati Bapak Ustadz Abu Sahlah, Ibu Ustadzah Neldawati, yang kita hormati Sahibul Bait dan pembina ECIKI, Bapak Haji Imam dan Ibu Eri, yang kita hormati Ketua Majelis Taklim, Ibu Laili Huda, para pengurus lainnya, tokoh masyarakat, bapak-bapak yang soleh dan ibu-ibu yang solihah, calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Dengan izin Allah jua kita bisa hadir di tempat ini. Betul atau tidak? Dengan izin Allah atau tidak? Kalau Allah enggak mengizinkan, kita enggak nyampe ke sini. Ada aja halangan. Bisa sibuk, bisa sakit, ada tamu dan lain-lain. Berarti bapak dan ibu yang hadir di tempat ini adalah orang-orang pilihan yang mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa saya mengucapkan kepada bapak dan ibu sekalian, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya senang sekali ketemu sama ibu-ibu, teman-teman lama saya dan teman-teman yang baru jumpa, yang semangat dalam menuntut ilmu walaupun melalui Zoom ya. Karena kalau melalui Zoom itu kalau nggak kuat betul semangatnya, disiplinnya, kita tidak akan rutin mengikutinya ya. Dan belajarnya adalah belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar, bukan orang yang cantik, bukan orang yang punya jabatan, tapi sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah. Pada acara halal bihalal ini sebetulnya halal bihalal cuma ada di Indonesia, luar negeri nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa, asalkan bagus niatnya, bagus acaranya, isinya, tidak apa-apa. Dan
Nabi sendiri, kalau kita biasanya lebaran ucapannya apa? Halo, maaf lahir batin, betul atau tidak? Apa artinya? Biasanya ada di kartu-kartu atau di parcel-parcel, minal aidin wal faizin, mohon maaf. Itu apa itu? Itu lagu, ya, bukan hadis. Minal aidin wal faizin, mohonkan maaf lahir dan batin. Itu lagu. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan Nabi adalah taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jadi yang sudah nuntut ilmu, yang sudah punya ilmu, rubah. Jangan lagi mengucapkan maaf lahir batin. Ya, jangan lagi mengucapkan minal aidin wal faizin, tapi ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Itu dari doa yang panjang. Ya, aslinya lengkapnya minal aidin wal faizin. Apa artinya? Semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali apa? Aidin, kembali kepada fitri, kepada fitrah, kepada kesucian. Kita banyak dosa, 11 bulan bikin dosa. Sebulanan kita puasa Ramadan dengan keimanan dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Berarti kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian. Orang yang berpuasa sebulan penuh, dosa-dosanya diampuni, amalnya diterima, seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi kita berpuasa itu, kata Pak Ustadz tadi, harus dipahami makna puasa itu. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak jima saja. Tapi ajaran yang terkandung di dalam puasa itu sangat luas dan sangat dalam sekali sebagai bimbingan untuk kehidupan kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Ibu bapak sudah puasa sebulan, dapat kemenangan enggak? Halo? Kemenangan apa? Menangan makanan, baju baru, kemenangan menundukkan nafsu. Nafsu malas beribadah, nafsu malas baca Quran, ya, berhasil menunjukkan nafsu kita. Berarti kita termasuk orang yang faizin, orang yang mendapatkan kemenangan. Wal makbulin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diterima ibadah kita selama sebulan penuh. Orang beribadah berapa tahun, berapa puluh tahun belum tentu diterima oleh Allah, betul atau tidak? Salah satu syarat untuk diterimanya amal kita adalah dengan ilmu. Fakullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa yang beramal tidak dengan ilmu, ditolak. Amalnya itu ditolak. Makanya wajib kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Betul atau tidak? Tapi adakah orang-orang di sekitar kita yang masih tidak mengaji, tidak menuntut ilmu? Ada enggak? Banyak. Karena mereka tidak mengerti bahwa menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban, terutama orang tua. Banyak punya pemahaman bahwa anak harus sekolah umum, wajib sekolah umum, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi jarang orang tua yang mempunyai pemahaman bahwa anak kita wajib hukumnya belajar agama. Betul atau tidak? Jarang. Makanya kalau kita punya anak dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi tidak belajar agama,
cuma ngandelin agama di sekolah yang cuma beberapa menit saja, tidak ditambah di luar itu, setelah dia jadi sarjana, dia jadi pekerja atau karyawan, nggak ngerti agama. Nggak ngerti agama. Dan berdasarkan penelitian, 65% bangsa Indonesia ini tidak bisa membaca huruf Al-Quran. Coba bayangkan betapa sedihnya. Banyak anak-anak yang sudah mahasiswa tidak sholat, betul atau tidak? Banyak anak yang sudah jadi sarjana tidak bisa baca Al-Quran, betul atau tidak? Nah, itu yang betul-betul harus disadari oleh kita para orang tua. Ya, bahwa agama itu harus diajarkan, ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Saya ngobrol sama anak-anak mahasiswa, dia bergaul sama temennya, temen ceweknya ya temen cewek perempuan suka datang ke rumahnya dan dia suka berdua-dua aja. Saya bilangin, kamu nggak boleh berdua kayak gitu, ya. Nabi bilang siapa yang berduaan bukan muhrim, akan ada yang ketiga yang akan menyesatkan kamu. Oh begitu ya Ustazah, iya. Kenapa nggak boleh? Kan sama aja kalau saya ke rumahnya atau dia ke rumah saya, lain. Kalau zaman dulu aib perempuan nyamperin laki-laki, betul atau tidak? Sangat aib. Sekarang biasa-biasa aja. Anak perempuan nyamperin anak laki, udah itu berduaan aja. Nah, anak sudah mahasiswa, sudah sarjana, nggak mengerti hukum itu. Kemudian lagi di HP-nya ada foto dia berdua sambil anak lakinya merangkul perempuannya. Saya bilang nggak boleh kamu naruh foto kayak gini, kamu belum halal, baru teman, baru pacar, jangan foto-foto kayak gini. Ah masa nggak boleh Ustazah? Dianggap biasa aja. Oh ya nggak boleh. Kamu berfoto kayak gitu berdosa. Orang yang ngelihat berdosa. Berapa banyak orang yang ngelihat teman-teman kamu? Sebanyak orang yang ngelihat, sebanyak itu dosanya. Dan sebanyak itu pula dosa kamu yang memperlihatkan foto itu. Nah itu kelihatannya hal yang kecil. Tapi kadang-kadang anak sekarang nggak ngerti. Ya. Jadi mari perhatikan pendidikan agama anak kita, terutama belajar Al-Quran. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak pahala yang kita dapat. Amin. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Semakin banyak kita baca Al-Quran, insya Allah semakin hilang segala penyakit kita. Jadi luar biasa baca Al-Quran itu. Coba bedakan siapa yang sudah rutin baca Al-Quran. Kalau keluar rumah belum baca Al-Quran kayaknya nggak enak. Udah biasa rutin 5 kali sehari baca Quran. Tapi begitu baca Al-Quran, pagi hari umpamanya sholat duha dulu terus baca Al-Quran, rasanya tenang hati, rasanya bahagia. Rasanya terpelihara perjalanan kita dan Allah buka pintu-pintu kemudahan. Amin. Betul apa enggak? Udah dibuktiin apa belum? Yang udah dibuktiin pasti yakin, yang belum silahkan coba, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita selalu mengawali pekerjaan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita mengadakan silaturahim. Silaturahim adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Harus dipahami betul, bukan sekedarnya saja. Kenapa silaturahim sangat dicintai oleh Allah? Pertama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sendiri adalah asma Allah. Betul atau tidak? Setiap pekerjaan yang dimulai dengan bismillah akan mendapat keberkahan dari Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Silaturahim itu kalau kita tidak tekadkan sungguh-sungguh tidak akan terwujud. Ibu, bapak yang hadir di sini betul-betul niat untuk hadir, betul atau tidak? Kalau nggak niat atau setengah-setengah nggak terwujud. Jangankan jauh, tetangga sebelah rumah kita aja. Kalau kita nggak bulatkan hati kita untuk bersilaturahmi itu tidak akan terwujud. Yang kedua, silaturahmi itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, dan pengorbanan yang lain. Betul atau tidak? Ngeluarin ongkos, ya, mengeluarkan waktu, mengorbankan waktu. Begitu juga yang menerima kita, sahibul bait, Bapak Eri, Bapak Imam dan Ibu Eri. Mungkin beberapa hari sebelumnya sudah mengadakan persiapan, udah belanja sama teman-teman panitia. Juga itu untuk dalam rangka mewujudkan silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Apalagi silaturahimnya pulang kampung. Ada yang pulang kampung nggak nih? Ada, ya, pulang kampung. Boleh apa nggak mudik? Boleh. Apalagi orang tua kita ada di kampung. Ya Allah, cakep banget. Orang tua kita girang, kita setahun sekali datang bawa anak-anak kita, bawa cucu-cucu kita. Bahagianya luar biasa, ya. Jangan lupa luruskan niat kalau bersilaturahmi, terutama kalau mudik atau pulang kampung. Niatnya karena Allah, niatnya untuk silaturahim supaya mendapatkan kasih sayang Allah. Irhamu man fil ard yarhamuhum man fis sama. Kasihilah, sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kamu. Halo, siapa yang ada di langit? Siapa? Para malaikat. Sangat menyenangi orang yang silaturahim, ya. Jangan sampai kita pulang kampung niatnya show, niatnya pamer, maksain diri beli mobil baru, maksain diri pakai baju baru, maksain diri bawa makan makanan yang mewah, sehingga orang kampung melihat kita terpesona, takjub. Ya Allah, enak banget jadi orang kota, ya, punya mobil bagus, pakaiannya bagus, makanannya enak-enak. Dia timbang nonton aja. Luruskan niat silaturahmi itu. Nggak ada mobil nggak apa-apa, nggak punya baju bagus nggak apa-apa. Malahan kalau bisa baju kita yang paling bagus jangan dipakai buat pulang kampung. Kenapa? Karena orang kampung bajunya nggak cakep-cakep, sehingga tidak ada terpesona dengan pakaian kita, sehingga mereka biasa membaur dengan kita. Makanan yang enak bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagi-bagikan. Malahan kalau bisa pulang kampung bawa yang banyak, bawa mukena, bawa sejadah, bawa baju, bawa apa-apa untuk dibagikan pada orang kampung yang memang kehidupannya lebih rendah daripada orang kota. Sehingga kehadiran kita betul-betul membawa rahmat bagi mereka dan ditunggu-tunggu. Insya Allah ibu itu kalau lebaran dia suka pulang. Dan dia biasanya suka ngasih duit, suka ngasih pakaian, suka ngasih makanan. Sehingga kita menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Orang kampung girang nggak dibawain makanan, bawain oleh-oleh? Girang, baju lungsuran aja juga girang dikasih. Nah, bersilaturahmi dia tidak merasa minder karena kita tidak memperlihatkan kelebihan diri kita. Lalu pulangnya suka dikasih oleh-oleh nggak? Suka dikasih oleh-oleh nggak? Apa oleh-olehnya? Ya makanan kampung. Enak nggak makanan kampung? Enak, ya, makanan khas kampung itu. Terima dengan senang hati. Biasanya banyak yang ngasihin oleh-oleh.
Kalau kita senang makan, kalau nggak senang bagi orang lain, akan besar manfaatnya. Sehingga hidup kita berguna bagi lingkungan kita. Sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana, dan perbaikilah kehidupan kami yang menjadi tempat tinggal kami, dan jadikanlah kami berguna bagi lingkungan kami. Kita berdoa seperti itu. Ibu dan bapak sekalian, ketika kita mengucapkan salam dan bersalaman, kalau dengan orang yang bukan muhrim boleh nggak bersentuhan? Boleh apa enggak? Nggak boleh, hati-hati ya. Jangankan dengan orang lain, dengan ipar aja. Dengan ipar boleh nggak bersentuhan? Nggak boleh, biasakan dari jauh. Engkau bersentuhan, engkau menggenggam besi yang panas itu lebih baik daripada bersentuhan dengan orang yang bukan muhrim. Pulang kampung, ketemu teman lama, cipika-cipiki, boleh apa enggak tuh? Enggak boleh. Itu jadi dari yang kecil-kecil kita mengamalkan kehidupan ini. Kita mencontohkan pada orang. Kalau kita biasa hidup di lingkungan yang agak bebas, yang biasa salam-salaman, yang biasa cipika-cipiki, kita menahan diri. Kita tunjukkan bahwa kita menjalankan syariat Islam. Lama-lama mereka akan mengerti. Jangan kita kebawa sama mereka. Biasanya kita suka kebawa sama mereka. Betul atau tidak? Ini harus diperhatikan betul. Salaman dengan muhrim boleh. Ya, kata Nabi, apabila dua tangan berjabatan, kita salaman. Sebelum tangan itu lepas, sebelum jabatan itu lepas, Allah gugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Amin. Masya Allah, orang yang berjamaah sering bersalaman, sering dikabulkan, diampuni dosa-dosanya. Kita harus berteman dengan orang baik-baik. Kenapa? Kita akan meninggal bersama siapa teman kita di dunia. Saya ulang lagi. Ketika kita meninggal, kita akan bersama teman kita di dunia. Kalau yang meninggal artis, yang takziah siapa? Artis. Ya, wah di syuting karena artis semua. Padahal nggak satu pun yang baca Fatihah atau baca doa, dia juga syuting aja. Kalau yang meninggal preman, yang takziah siapa? Ya preman. Itu kadang-kadang tidak suka kita sadari. Kalau yang meninggal pejabat, yang hadir siapa? Ya pejabat. Kalau yang meninggal pedagang dari pasar, yang datang siapa? Pedagang. Kalau yang meninggal orang taklim, yang hadir siapa? Orang taklim. Masya Allah, cakep banget. Orang taklim, orang yang udah ngaji, orang yang sudah berilmu, selalu dawamul wudu, selalu tidak lepas wudu. Kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ibu-ibunya kemana-mana tutup aurat, yang kelihatan cuma muka dan dua telapak tangan. Ketika takziah, melakukan sholat jenazah. Ya, tidak hanya datang. Kadang-kadang kita lihat orang takziah berdiri dekat jenazah, diam, kita nggak tahu apa yang dibacanya. Ya. Nah, kalau kita yang soleh solihah, kita sholat. Berkali-kali sholat. Makanya kalau ada keluarga kita yang meninggal, gak usah nunggu mau dikuburkan baru dimandikan. Begitu meninggal dimandiin. Udah bersih sehingga orang yang datang takziah sholat. Yang datang sholat lagi. Yang datang sholat lagi. Betapa banyak pahalanya orang-orang yang menyolatkannya. Dan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Kalau di kampung biasanya, kalau orang meninggal, dikebumikan jam 1, itu dimandinya sekitar jam 10, jam 11. Karena mau disolatkan waktu zuhur.
Dari pagi belum dimandiin, itu kurang baik. Mandiin segera, supaya banyak orang yang menyolatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ketika kita mau masuki bulan Ramadan, yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Di Quran Allah banyak manggil. Wahai jin dan manusia, dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang muslimin dan muslimat, tapi yang banyak adalah wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah banyak memanggil orang yang beriman? Halo, yang hadir di sini beriman atau tidak? Insya Allah. Kenapa Allah manggil orang beriman? Allah sayang banget sama orang beriman. Kenapa? Orang beriman itu mempunyai sifat sami'na wa ata'na. Kalau kita mendengar seruan Allah dan Rasul, maka kita akan taat kepada seruan itu. Maka dari kehidupan sehari-hari itu harus diamalkan. Ketika adzan berkumandang, yang manggil siapa itu? Yang manggil muadzin, tapi pada hakikatnya yang manggil adalah Allah. Jadi sedang apapun kita, masak ke, ngobrol ke, nonton ke, pegang HP ke, apa aja, atau shopping, ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, hentikan semua kegiatan. Penuhi panggilan Allah. Malah lebih baik kalau sekian menit sebelum adzan kita udah siap di atas sejadah, kita berzikir dan lain-lainnya. Maka ketika adzan berkumandang, pertama kita mendengarkan adzan. Kedua kita menyauti menjawab adzan. Ketiga kita berdoa sesudah adzan. 3 sunnah yang kita dapati ketika adzan berkumandang, ya. Itu pengamalan dalam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa artinya apa? Definisi takwa? Halo. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Perintah Allah kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Kita baru bisa menjalankan perintah Allah kalau kita tahu perintah Allah itu apa. Dan kita baru bisa meninggalkan larangan Allah kalau kita tahu larangannya apa. Betul atau tidak? Nah, mau taunya itu dari menuntut ilmu. Kalau nggak tahu ya udah main bablas aja. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan bekal untuk hari esok. Hari esok tuh kapan? Hari ini hari apa? Hari Kamis, besok apa? Jumat, bukan hari Jumat. Maksudnya hari esok itu hari kiamat. Kita hidup di dunia sementara. Hidup yang kekal adalah di akhirat. Maka dunia adalah kebun tempat kita beramal untuk mendapatkan di akhirat. Kalau kita beramal di dunia dapat manfaat apa enggak? Dapat. Orang yang beriman dan beramal soleh kehidupannya tenang, kehidupannya teratur, kehidupannya bahagia. Apalagi rajin baca Quran, tenang jiwanya. Apalagi di akhirat, balasannya sangat banyak. Kemudian Allah mengulang lagi, wattaqullah. Dari awal Allah sudah bilang wattaqullah, diulangi lagi oleh Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan di Ramadan. Cita-cita kita apa?
Allah sangat tahu cita-cita kita, rencana kita, apa yang akan kita lakukan. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Makanya hidup kita merasa terlalu dikontrol oleh Allah. Wa'budullah, beribadalah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Tuhan. Bisa nggak kita melihat Tuhan? Halo, bisa nggak? Kalau nggak bisa, maka Allah lah yang melihat kita. Orang yang merasa hidupnya selalu dimonitor oleh Allah, ada Allah di sekitar kita, ada malaikat raqib atid yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan jahat kita, akan selalu terkontrol. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, merasa didampingi oleh para malaikat. Mau tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dikawal oleh malaikat sampai bangun. Bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada orang bangun tidur dalam keadaan pusing, dalam keadaan sakit perut, dalam keadaan kaku, dalam keadaan segala macam. Jadi bersyukurlah kalau kita bangun tidur dalam keadaan sehat dan bisa beribadah kembali. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu teruskan belajarnya ya bu, jangan lihat usianya. Jangan lihat usianya, minal mahdi ilal ladi, dari ayunan sampai liang kubur. Kemarin di Kemang tempat saya mengajar dulu, ada 5 ibu umur 80 ke atas yang hafal Quran juz 30 sampai maknanya. Coba bayangkan umur 85 itu ngapal susah banget. Tapi karena kesungguhannya hafal. Ya, 1 juz ke-30 sama artinya sekalian. Jadi tidak pandang umur, asal kita mau manjadda wajad. Siapa sungguh-sungguh, insya Allah akan dapat. Selamat meneruskan menuntut ilmunya. Semoga hidup kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup waktu juga yang membatasi kita. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wala'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.